Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Aneko Putro dari SMK Negeri 1 Bukateja. Dalam hal ini akan menyampaikan aksi nyata saya mengenai platform Merdeka Belajar yang pada isinya itu adalah nanti kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama itu adalah mengenali dan memahami peserta didik, kemudian mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, langsung saja dari kelima modul itu kita dapat mempelajarinya dan kita dapat mengerucutkan dalam sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang ada ini adalah pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa setiap murid itu mempunyai keistimewaan masing-masing, mempunyai potensi diri masing-masing. Tugas kita sebagai guru itu adalah menuntunnya. Menuntun untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masing-masing murid. Dan prinsip inilah yang semestinya sudah mulai kita terapkan di dalam kurikulum Merdeka ini. Dan kemudian dari pemikiran-pemikiran ini pun kita menyadari bahwa prinsip salah satu semboyan ya Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Arso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani ini secara holistik untuk mengembangkan ya atau menerapkan prinsip-prinsip ini di dalam proses pendidikan seperti itu. Kemudian diibaratkan juga ketika di dalam mendidik itu sama halnya sikap kita sebagai pendidik itu adalah sebagai petani, di mana benih yang ditanamkan itu sesuai dengan dikembangkan dan tumbuh dan berbuah ya. Itu juga sesuai dengan benih yang ditanamkan. Jangan harapkan ketika yang ditanamkan itu padi, yang akan tumbuh itu jagung. Jangan harapkan seperti itu. Karena prinsip dasar ini yang memang harus kita penuhi dan teguhi untuk mengembangkan proses pendidikan merdeka. Kemudian pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita benar-benar mengetahui bahwa banyak sekali potensi yang ada di dalam setiap murid dan itu perlu dikembangkan dan itu perlu diketahui dulu. Perlu diketahui bagaimana murid itu atau potensi murid itu, potensi yang dimiliki oleh murid itu. Potensi yang dimiliki oleh murid bagaimana, kemudian terus kemudian bagaimana dia berproses ya, dan kita sebagai guru itu harus menyadari betul bahwa antar murid itu berbeda dan antar murid itu perlu perlakuan juga yang berbeda. Bagaimana mengembangkan kelebihannya untuk benar-benar bisa dimaksimalkan dan kekurangannya untuk benar-benar bisa dikendalikan, diantisipasi dan di setting supaya siap dalam mengatasi permasalahan tersebut yang ada di dalam dirinya masing-masing. Dan ini selaras juga dengan prinsip konvergensi yang disampaikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara bahwa
pendidikan bahwa seorang murid itu lahir di dunia itu seperti tulisan buram yang ada di dalam kertas, sehingga tugas kita sebagai guru itu adalah mempertebal tulisan-tulisan itu. Mempertebal, memperjelas bahwa tulisan tersebut itu akan mengarah kemana. Yaitu anaknya itu, potensi anaknya itu akan di mana, kita kembangkan di situ. Hal disitulah yang menjadi titik besar kita sebagai seorang guru untuk memfasilitasi para siswa, memfasilitasi para murid untuk mengembangkan dan mengetahui, menemukan potensi yang ada, kemudian dikembangkan dengan jalur fasilitasi dari seorang guru. Jadi seorang guru memang dituntut untuk bisa menuntun dan bisa mencarikan referensi terbaik untuk memfasilitasi para siswa. Kemudian penerapan di dalam pembelajaran yang memerdekakan murid, salah satunya adalah sekarang sudah sering disampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana penerapannya adalah mengetahui, menganalisis para murid dalam persiapan dan kesiapan pembelajarannya, kemudian profil muridnya, bagaimana muridnya itu memahami sebuah materi dan kemudian menguasai sebuah materi, dan kemudian setelah itu adalah bagaimana kita melaksanakan proses yang pastinya prosesnya itu berbeda antar masing-masing murid, seperti itu. Dan penerapannya di pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi penting karena dasar tadi kita harus mempertebal tulisan, sehingga tulisan itu memang berbeda-beda. Tulisan antar siswa itu berbeda-beda, sehingga tulisan itu yang mengharuskan kita, pintar-pintar kita, dan bagaimana kita mengatur itu semuanya untuk memunculkan atau mempertebal tulisan tadi, memunculkan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam masing-masing murid. Simpelnya itu untuk platform ini. Nanti kita bisa belajar di pertemuan berikutnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagian terakhir, terima kasih saya sampaikan untuk partisipasinya dalam menyaksikan video singkat ini. Kemudian mohon Bapak Ibu guru semuanya dapat mengisikan refleksi pengetahuan singkat ini dalam proses pembelajarannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.